Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Seta Satria DS, NPM 23351039. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas teori bahasa dan otomata yang berjudul tentang mesin Turing deterministik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat dan apa-apa saja yang berhubungan dengan mesin Turing deterministik. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi mesin Turing deterministik. Mesin Turing deterministik adalah model komputasi teoritis yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Untuk memformalkan konsep komputasi, mesin Turing deterministik terdiri dari beberapa komponen berikut. Yang pertama dari komponen mesin Turing deterministik ini ada pita, yang kedua kepala, dan ketiga register keadaan. Pita pada mesin Turing yang pada mesin Turing deterministik yang panjangnya tak terbatas dan dibagi menjadi sel. Setiap sel berisi simbol dari alfabet yang terbatas. Dan kepala atau baca tulis yang memindai satu sel pita pada satu waktu. Nah, dan yang ketiga yaitu registrasi keadaan, sekumpulan keadaan yang terbatas. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah Turing mesin ini atau mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Awal pengembangannya itu di awal 1936 yang berlatar belakang semua masalah matematika dapat diselesaikan dengan metode algoritmik atau dikenal sebagai problema keputusan atau decision problem. Yang kedua, makalah bersejarah dari Alan ini mempublikasikan makalah berjudul On Compute Number with an Application to the Exceeding Problem pada tahun 1936 tersebut. Dalam makalah ini, dia mendefinisikan atau menceritakan mesin Turing sebagai model hipotesis untuk menghitung fungsi matematika. Kesimpulan penting dari sejarah mesin Turing ini menunjukkan bahwa ada masalah matematika tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma apapun, membuktikan bahwa komputasi memiliki batasan. Nah, perkembangan-perkembangan selanjutnya itu ada pada konsep Universal Turing Machine, yang kedua Perang Dunia Kedua, dan yang ketiga pengaruh pada komputer modern. Nah, ini yang paling penting kepada pengaruh pada komputer modern. Mesin Turing menjadi landasan teoritis bagi pengembangan komputer digital. Komputer modern dapat dianggap sebagai implementasi fisik dari Universal Turing Machine atau mesin Turing tersebut. Nah, bagaimana cara kerja Turing Machine? Cara kerja sebagai Cara kerja Turing mesin ini atau mesin Turing sebagai alat komputasi teoritis yang memproses data secara langkah demi langkah. Proses kerjanya dapat kita jelaskan melalui komponen utama dan bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi. Proses kerja mesin Turing. Yang pertama itu masukkan pada pita. Mesin Turing mulai dengan pita yang berisi masukan atau input dan kepala baca tulis di tempat di salah satu sel awal. Dan langkah yang kedua yaitu operasi. Operasi mesin Turing ini yang pertama yaitu membaca, yang kedua transisi, dan yang ketiga gerak. Untuk yang ketiga yaitu berhenti atau halt. Mesin berhenti jika mencapai keadaan akhir atau tidak ada transisi yang valid untuk simbol dan keadaan saat ini. Ciri-ciri kerja mesin Turing. Ketika mesin Turing itu bekerja, ciri-cirinya sebagai berikut.
Proses deterministik yaitu setiap langkah ditentukan oleh aturan yang jelas. Mesin dapat melakukan tugas komputasi apapun yang dapat didefinisikan secara algoritmis selama diberikan waktu dan ruang kita yang cukup. Nah, untuk yang terakhir yaitu penerapan. Penerapan pada mesin Turing tersebut. Mesin Turing ini meskipun merupakan modal teoritis, memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer, matematika, dan logika. Berikut ini adalah beberapa penerapan utama dari konsep mesin Turing. Yang pertama yaitu ada teori komputasi, yang kedua desain dan analisis komputer, yang ketiga teori kompleksitas, yang keempat kecerdasan buatan atau yang sering kita disebut atau yang sering kita sebut AI, artificial intelligence. Nah, inilah dari mesin Turing itu kegunaannya. Kita juga sudah banyak menggunakan AI ini, kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya itu kriptografi, yang keenam pengembangan sistem otomasi, yang ketujuh simulasi simulasi biologi, yang kedelapan pendidikan dan penelitian, yang kesembilan logika dan matematika. Nah, kesimpulan dari semua ini, penerapan, kesimpulan dari ciri-ciri mesin, kesimpulan dari kinerja mesin Turing, dan definisi-definisinya. Kesimpulannya, meskipun mesin Turing adalah model abstrak, penerapannya sangat luas dan menjadi fondasi bagi banyak aspek teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Konsep ini membantu membangun komputer, memahami algoritma, menganalisis, memahami komputasi, dan mengembangkan teknologi yang cerdas. Nah, baik, terima kasih. Saya telah menyelesaikan apa yang harusnya saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.